Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Septi Anggriani Sutrito dengan NIM 0520703995, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 jaringan komputer yang terdiri dari 4 soal dan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut adalah praktik dan penjelasan yang akan saya lakukan. Jadi di sini tuh ada 4 soal. Yang pertama, buatkan sebuah jaringan komputer atau jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan pin. Yang kedua, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Yang ketiga, buatkan 1 buah DNS server atau server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa menghubungkan akses atau mengakses layanan HTTP dan DNS servernya. Untuk yang nomor 4, di sini buatkan struktur jaringan sesuai dengan pada gambar berikut atau pada gambar yang tersedia pada soal. Kemudian kita melakukan perintah ping dari komputer PC 0 ke PC 1, ping dari PC 1 ke PC 0, membuka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka, membuka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka. Oke, setelah ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatannya atau pengimplementasiannya pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan mempraktikkan tugas 3 pada nomor 1. Itu membuat sebuah jaringan dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Sini kita menambahkan icon PC-nya terlebih dahulu sebanyak 4 buah. Untuk topologinya bebas sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah menambahkan 4 buah komputer atau PC, kita dapat menambah switch. Kemudian kita hubungkan 2 device yang berbeda dengan menggunakan kabel strike. Di sini juga bisa menambahkannya dengan kabel secara otomatis. Setelah kita menambahkan kabel terhadap 2 device yang berbeda atau menghubungkannya, selanjutnya kita menambahkan alamat IP address untuk masing-masing PC-nya. Dengan cara mengklik icon PC, kemudian kita pilih menu desktop. Di situ kita dapat mengatur IP address, IP configuration. Tetapi jika ingin mudah atau kita juga dapat menambahkan alamat IP address menggunakan menu config, lalu kita memilih fast Ethernet apa yang terhubung dengan PC tersebut. Di sini saya menggunakan desktop, IP configuration. Untuk IP address-nya kita menggunakan IP secara statik atau manual. Jadi kita menambahkan secara manual. Misalnya 192.168.12.2. Enter, maka subnet mask-nya akan isi secara otomatis. Untuk default gateway, kita bebas dapat mengisinya atau tidak. Jadi default gateway itu bisa menggunakan alamat IP .1 atau yang dinamakan host. Di sini saya menambahkan default gateway-nya ya.
Lakukan cara ini terhadap 3 PC yang lainnya. Setelah semua IP address terisi untuk 4 buah komputer, kita dapat melakukan uji coba dengan melakukan ping antar PC satu dengan PC yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan cara ping dari PC-nya. Pertama, kita membuka icon atau icon PC terlebih dahulu, kemudian desktop, kemudian kita memilih command prompt. Di sini kita ketikkan alamat IP address untuk PC 1, 2, PC 2, 3, dan 4. Di sini ketikkan ping 2. Di sini berhasil ya. Dia jika tidak berhasil maka akan muncul pesan request timeout. Selanjutnya melakukan uji coba terhadap PC-PC lainnya dengan cara yang sama. Setelah semuanya dilakukan pengujian ping dan semuanya berhasil, selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 2 kita diminta untuk menambahkan 1 buah server HTTP dan menghubungkannya terhadap 4 buah PC. Di sini kita akan menambahkan icon server dan menghubungkan server dengan switch dengan menggunakan kabel strike. Kenapa menggunakan kabel strike? Karena kabel strike ini dapat menghubungkan 2 device yang berbeda. Setelah kita menambahkan kabel atau menghubungkannya dengan switch, selanjutnya kita menambahkan alamat IP untuk si HTTP atau server HTTP-nya. Dengan mengklik, caranya sama seperti menambahkan alamat IP untuk semua PC.
Setelah kita menambahkan alamat IP, kita dapat mengatur HTTP-nya. Di sini kita ke menu service. Setelah itu kita mengaktifkan HTTP dan HTTPS-nya. Untuk index.html kita dapat mengubah, atau ini opsional ya, bisa diubah ataupun tidak sesuai dengan kemauan kita. Selanjutnya kita melakukan uji coba apakah server ini berhasil terhubung dengan PC-PC yang lainnya. Kita cek melalui command prompt ya. Oke, di sini berhasil atau terhubung. Kemudian kita mengecek melalui web browser. Di sini kita ketikkan alamat IP yang terdapat pada server HTTP-nya. Di sini berhasil ya, muncul tampilan Cisco Packet Tracer halo, berarti berhasil. Di sini kenapa muncul halo? Karena saya mengubah isi dari HTML-nya. Selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap 3 PC yang lainnya. Semuanya telah berhasil ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini kita disuruh menambahkan satu buah server DNS server yang dapat menghubungkan kepada 4 PC yang tersedia atau terhubung dalam satu jaringan. Di sini sama seperti HTTP, di sini kita menambahkan server dengan cara yang sama. Setelah kita menghubungkan server dengan switch, selanjutnya kita mengatur IP address untuk server DNS-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Setelah kita menambahkan alamat IP, kita dapat mengatur DNS-nya. Di sini ke menu service, kita ke DNS, kemudian aktifkan DNS service-nya. Di sini kita beri nama bebas untuk alamat IP address yang digunakan, yaitu alamat IP address yang terdapat pada server HTTP-nya. Di sini misalnya tugas. Kemudian kita dapat menambahkan IP DNS server terhadap 4 buah PC IP DNS server ini untuk dapat menghubungkan DNS server dengan PC-PC yang lainnya.
Setelah kita memasukkan alamat IP DNS server terhadap 4 buah PC, di sini kita dapat mengeceknya ya, sama seperti mengecek pada server HTTP-nya. Di sini kita dapat menggunakan web browser. Sebelum kita ke web browser, kita ke command prompt terlebih dahulu, apakah IP dari DNS server tersebut terhubung dengan PC atau PC yang lain. Di sini terhubung ya. Setelah kita mengecek melalui command prompt, kita dapat melalui web browser. Di sini kita mengetikkan alamat DNS atau domain name server yang telah kita buat tadi. Di sini berhasil ya, tampilannya akan muncul. Dan untuk domain name servernya yaitu tugas.com. Kita dapat melakukan uji coba terhadap 3 PC lainnya. Berhasil ya di sini. Untuk DNS servernya itu dapat diakses kepada 4 PC yang tersambung dalam satu jaringan. Oh iya, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Saya menggunakan alamat IP kelas C. Jadi di IP address itu terdapat 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Tetapi yang paling sering digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu atau dalam jaringan menggunakan IP address kelas C, di mana IP address kelas C ini memiliki subnet max yaitu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 4. Di sini telah tersedia struktur jaringan untuk nomor 4. Kita membuatnya sesuai dengan struktur yang telah disediakan.
saya telah membuat topologi jaringan sesuai dengan nomor 4. Selanjutnya saya akan menambahkan alamat IP untuk masing-masing device. Untuk bagian atas saya memberikan alamat IP 192.168.15.10, 20, dan 30. Untuk yang bagian bawah saya akan memberikan alamat IP 192.168.25.10 dan 20. Di sini saya tetap menggunakan alamat IP kelas C ya. Untuk menambahkan alamat IP-nya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Berikut adalah caranya. Selanjutnya di sini kita menambahkan alamat IP. Untuk menambahkan alamat IP pada router, di sini sesuaikan dengan jalur dari kabelnya. Untuk tadi saya menggunakan fast Ethernet 0,0/0 itu untuk IP address 192.168.15.10, 20, dan 30. Dan untuk fast Ethernet 0/1 ini saya untuk jaringan 192.168.25.10 dan 20. Caranya kita mengklik icon router, kemudian kita menu config, kemudian kita memilih fast Ethernet. Setelah itu kita menambahkan alamat IP atau alamat IP yang sebagai gateway-nya. Setelah kita menambahkan alamat IP untuk gateway-nya, kita mengaktifkan atau menghidupkan dari routernya. Di sini kita dapat mengklik port status on atau kita dapat menggunakan CLI. Di sini kita mengetikkan perintah no shutdown. Oke, di sini sudah aktif ya untuk fast Ethernet yang terhubung 0/0. Selanjutnya kita untuk /0 0/1. Sudah berhasil dihidupkan, maka kabelnya kita menunggu sampai hijau semua. Selanjutnya kita akan mengatur atau mengkonfig server DNS
ilkom.com dan pendilkom.com. Setelah kita menambahkan DNS pada server DNS, kita mengubah tampilan, atau kita opsional untuk dapat mengubah tampilan pada server ilkom.com dan server pendilkom.com. Selain kita mengubah isi dari HTML-nya, kita juga mengecek apakah HTTP dan HTTPS dari setiap server itu aktif ataupun tidak. Setelah kita mengatur pada server DNS ilkom.com dan pendilkom.com, kita menambahkan IP untuk si DNS server untuk di setiap masing-masing PC-nya. Oke, setelah kita selesai melakukan konfigurasi terhadap semuanya, selanjutnya kita akan melakukan uji coba yang terdapat pada nomor 4, yaitu melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Di sini berhasil melakukan ping dari PC 0 dan PC 1. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba melakukan ping dari PC 1 ke PC 0. Di sini juga berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba apakah PC 1 dapat mengakses melalui web browser ilkom.com.
Oke, di sini berhasil ya. Jadi PC 1 dapat mengakses ilkom.com. Di sini akan muncul tampilan HTML-nya, yaitu jika pakai tracer ilkom.com berhasil untuk diakses. Yang terakhir, kita melakukan uji coba apakah PC 0 dapat mengakses web browser pendilkom.com. Di sini juga berhasil ya. Jadi PC 0 dapat mengakses pendilkom.com. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.